Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkur wa at-tadhkir والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وبعد. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, sahabat, alhamdulillah, hari ini, hari Sabtu, kita sudah memasuki dan akan hampir menyelesaikannya hari ke-7 ibadah puasa Ramadan. Dengan begitu, sudah 6 hari dan hampir 7 hari kita sudah melangsungkan ibadah yang sangat mulia ini. Semoga kita tetap diberikan kesungguhan, kesemangatan untuk menyambut kebaikan-kebaikan yang berada di bulan Ramadan, dan juga yang sudah kita lakukan itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk semakin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, hari ini sudah memasuki pada tatap muka keempat dari kajian buku Maqasidul Ibadat yang ditulis oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang di dalamnya meliputi ada tujuan-tujuan salat, ada tujuan-tujuan ibadah, ada tujuan-tujuan puasa, dan tujuan haji. Kita sudah memulai dari pertemuan pertama kemarin berbicara tentang salat, bahwa salat itu merupakan ibadah kedua sesuai dengan tingkatannya, menempati tingkatan kedua setelah keimanan. Karena memang dalam salat itu sendiri ada banyak-banyak faidah, ada banyak-banyak keutamaan, ada banyak kekhususan di dalamnya yang tidak ditemukan di ibadah-ibadah yang lain. Misalkan kita tahu bahwa dalam salat itu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang berupa pujian, ada hubungan dengan diri orang yang salat yang berupa permintaan atau doa untuk kebaikan-kebaikan, dan ada hubungan dengan Rasulullah dengan cara berkirim salam dengan Rasulullah dan salawat, dan juga penegasan syahadah birrisalah, dan yang terakhir itu ada hubungan dengan saudara kita dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Dan juga sudah disampaikan bahwa tujuan salat itu sendiri pada intinya adalah selalu mengupdate hubungan kita, ikatan kita, dan janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam sehari kita
minimalnya melakukan 5 kali menghadap, mengupdate janji kita, mengupdate ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari subuh, zuhur, kemudian asar, lanjut maghrib, dan diakhiri dengan isya. Itu minimalnya. Tapi bagi hamba yang sangat rindu untuk selalu mengupdate, tidak cukup dengan 5 saja ini. Ditambah dengan kesunahan-kesunahan rawatib, ditambah dengan kesunahan-kesunahan salat lainnya, khususnya salat tahajud, salat qiyamul lail. Karena memang tujuan utamanya adalah bagaimana kita sudah berjanji bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang mengatur kita agar kita punya hubungan yang selalu terupdate, ya harus ditambah, tidak cukup dengan yang 5 ini. Oke. Kemudian juga yang kemarin disampaikan bahwa dalam salat itu, dalam surat Al-Fatihah itu ada hak-hak. Dalam salat itu ada juga hak-hak. Ada hak yang wajib yang dibicarakan, ada hak yang sunnah. Dalam surat Al-Fatihah sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa surat Al-Fatihah intinya itu ada 2 hak. Ada hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah, dan ada hak untuk diri orang yang salat. Jadi surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hak untuk Allah, yang syatruhul awal gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu intinya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam surat Al-Fatihah itu sendiri adalah isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hak untuk orang yang salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah isti'anah semua, as-satru tsani gitu. Jadi separuh yang dari itu dikatakan oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qasamtus salata nisfaini, qasamtus salata baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Salat itu pada intinya adalah dibagi 2, gitu kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsinya, dibagi menjadi 2. Ya, antara haknya dia sendiri orang yang salat dan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadhanil haqqani wajibani. 2 hak ini maksudnya dalam surat Al-Fatihah itu terdapat 2 hak barusan. Kita bicara terkait dengan hak-hak yang terdapat dalam salat itu, ada hak yang sunnah, ada hak yang yang wajib. Dan surat Al-Fatihah yang terbagi menjadi 2 hak. Hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak untuk diri orang yang salat. Yang keduanya ini fahadanil wajibani, di halaman 15 itu, kedua hak ini wajibani, tining paneka kedua kewajiban, hak untuk Allah dengan hadis dalam surat Al-Fatihah dan hak untuk musalli, wajibani paneka wajib inda jumhuril ulama, mungku kebanyakan ulama, mayoritas ulama. Jadi surat Al-Fatihah dan di dalamnya terdapat 2 hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak untuk diri orang yang salat itu wajib dibaca itu. Oke, wajib kedua hak ini. Wa farada ar-rabbu, wa farada kan katibi ar-rabbu. Pasara Allah pangeran subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah bitakbir wal qiyamih. Ungkapan takbir gitu. Jadi kan sini kita masih berbicara di pekerjaan-pekerjaan yang berupa ungkapan, Mas. Berupa perkataan-perkataan gitu dari yang barusan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala haknya itu menyendiri, yang tercermin dalam salat itu adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi kata Allahu Akbar, sebuah ucapan itu hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Allahu Akbar itu memulai salat itu. Kan salat definisinya aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir. Takbir di sini adalah ungkapan yang dilakukan di waktu bil qiyam, berdiri, itu adalah untuk Allah saja, bukan untuk siapa lagi. Jadi hak untuk Allah gitu. Terus di samping itu yang khusus infardar Rabb, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sujud, di saat kita ruku dalam salat itu. Ruku, di saat kita membaca tasbih dalam ruku, apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi tasbih ini hak untuk Allah Subhanahu wa taala, dibaca di saat ruku. Jadi ucapan yang hak ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ucapan ini bukan untuk diri orang yang salat, bukan untuk orang lain, tapi khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tidal anhu wa dzikru fihi wa fis sujud. Itu juga dalam ketika i'tidal juga ada ucapan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala di saat i'tidal. Apa? Sami Allahu liman hamidah. Jadi ungkapan sami Allahu liman hamidah itu adalah pujian khusus untuk Allah, hak untuk Allah. Terus wa fis sujud, dan juga di saat sujud. Kita di saat sujud ada bacaan-bacaan, dan itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan-ungkapan semacam ini dalam salat itu sendiri adalah khusus haknya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk orang lain. Jadi hak-hak dalam salat yang berupa ungkapan, berupa bacaan, mulai dari Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian berlanjut pada ruku dengan bacaan-bacaannya, kemudian berlanjut pada i'tidal dengan bacaan-bacaannya, berlanjut pada sujud dengan bacaan-bacaannya. Bacaan-bacaan semua ini adalah hak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajib semua? Nanti kita akan kaji. Wa amma ad-du'a fil julusi baina as-sajdatayn wa amma ad-du'a ban ana pontineng ad-du'a fil julusi dalam tajuk baina as-sajdatayn, di antara dua sujudan. Jadi duduk di antara dua sujud. Bagaimana? Fa mukhtassun bil 'abdi, maka panika khusus bil 'abdi, tak kabulah, tak ka orang yang salat. Jadi apa? Duduk bacaan gitu. Doa dan bacaan di antara dua sujud itu adalah khusus untuk kabulan. Makanya namanya ini doa Rabbighfirli warhamni wajburni, gitu ya. Warzuqni. Itu dalam doa. Doa itu dibaca ya dengan dijiwai betul. Bukan terlalu cepat begitu. Biar apa yang diminta itu oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat kesungguhan kita. Jadi bukan terlalu cepat. Allah Akbar. Jadi dibaca secara bersungguh, karena itu doa. Doa ini dalam sholat ini hanya khusus dimiliki oleh orang yang sholat, bukan untuk orang lain. Karena sholat itu adalah doa, kan begitu ya. Nah, doa yang khusus dilakukan di saat sholat itu sendiri, di saat berada di antara dua duduk itu, dua sujud itu ya. Saat berada di antara dua sujud, itu doa khusus. Cuman jarang kita pahami, jarang kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sengedupuk mungkin, sekhusuk mungkin kita ketika berdoa di antara dua sujud itu sendiri. Agak cepat kan, makin cepat, apalagi sholat tarawih itu. Usahakanlah, karena doa itu khusus untuk kita, kebaikan kita. Dan doa yang ini dalam riwayat disampaikan
Doa di antara dua sujud Rabbighfirli itu warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang seperti ini disampaikan oleh baginda Rasulullah, doa yang bisa, yang integratif. Artinya apa? Artinya doa ini meliputi kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Cuman kita jarang serius berdoa. Padahal penting loh ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Begitu minta pada Allah Subhanahu wa taala di saat ruku itu ya. Di saat duduk di antara dua sujud itu khusus untuk orang yang salat. Gak ada yang lainnya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Terus famakhtassun bil 'abdi ma'a ma yastahiqqu ar-rabbu min ad-dharra'ati wal tadadduli. Jadi di samping itu, di samping doa itu khusus, maka agar lebih sempurna lagi bagaimana kekhususan di saat berdoa itu diiringi dengan tadallul, diiringi dengan hak-hak untuk Allah di situ. Artinya apa? Ya bukan dilakukan secara cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya di saat kita berdoa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, doa itu betul-betul dilakukan dengan penuh kesungguhan, penuh keseriusan, penuh kerendahan hatian, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tadzul, ada kehinaan, ada kerendah hatian di saat meminta itu. Ya, masa kalau di sholatnya cepat, sujud, Allahu Akbar, menduduk di antara sujud, enggak baca sama sekali, itu ada kerendah hatian, ada kefokusan, ada keseriusan? Saya kira tidak. Ya, buat apa? Barangkali mungkin itu ya. Sholat itu enggak ngefek pada diri kita, pada kehidupan kita. Karena kita hal yang semacam ini disampaikan oleh Izzuddin bin Abdissalam. Kita tidak melakukan doa-doa yang khusus seperti ini. Kita tidak fungsikan sebagaimana mestinya. Sehingga kita sholat cepat. Mungkin begitu. Kenapa sholat kita itu tidak begitu ngefek terhadap kehidupan kita? Mungkin seperti ini. Termasuk saya mungkin. A'udzubillah min dzalik. وهذه أذكار مندوبة dan zikir-zikir atau bacaan-bacaan ini mandubatun, itu disunnahkan. Sekalipun disunnahkan, tetap kita harus baca sebaik mungkin, baca sehina mungkin, baca sefokus mungkin. Siwa takbiratil ihrami, siwa selainna takbiratil ihrami, selainnya takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram jelas wajib. Sementara sujud, sementara doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, terus kemudian bacaan doa di antara dua sujud itu semuanya sunnah ya. Tapi sekalipun sunnah menjadi penentu keseriusan kita. Ya, sekalipun sunnah menjadi penentu keseriusan kita di saat kita update status, update perjanjian, update ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kesunahan ini dibaca oleh kita dengan penuh kekhusyuan, penuh penghambaan diri, penuh penghayatan, itu menjadi ukuran apakah kita betul-betul ingin mengupdate status atau hanya sekedar formalitas begitu, sebagaimana kita lakukan di update status kita. Ya, banyak seperti itu, banyak yang formalitas. Salat itu menjadi formalitas, sebagaimana layaknya kita update status, banyak yang formalitas. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amma at-tashahhudul awwal wal akhir fayashtamilani ala haqqillah. Adapun tasyahhud awal dengan tasyahhud akhir
yashtamilani maka panika mangko apa kedua tasahud awal dan tasahud akhir ala haqqillahi atas hak Allah Subhanahu wa taala wa haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam ban hakka Kanjeng Gusti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa haqqil musalli dan haknya orang yang salat wa haqqi ahlil iman dan hak ahlul iman. Nah, sekarang dalam bacaan-bacaan kita bedahkan barusan ya. Ini masih bacaan-bacaan ya, membedah bacaan. Dari takbiratul ihram barusan itu katanya, dalam takbiratul ihram itu ada salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Ya takbiratul ihram ini haknya adalah hak punya Allah semata. Terus di samping ini wajib. Terus hak untuk bacaan dalam ruku, bacaan dalam i'tidal, bacaan dalam sujud itu khusus haknya di sini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa di antara sebuah sujud itu khusus untuk hamba. Nah, sekarang bacaan-bacaan tasyahud awal, bacaan-bacaan tasyahud akhir. Nah, kita bedah ini. Bacaan dalam tasyahud awal, tasyahud akhir ini tidak hanya khusus untuk Allah, tidak hanya khusus untuk musolli, tapi ada hak-hak lainnya yang berupa hak untuk Rasulullah, hak untuk sesama kita. Dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir kita. Jadi di awal sudah disampaikan bahwa salat itu intinya ada 4 hubungan sudah itu dari kajian-kajian sebelumnya. Hubungan dengan musolli, hubungan dengan hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasulullah, hubungan dengan sesama kita, saudara-saudara kita, seagama dan semuslim gitu. Itu lebih diperdalam lagi terdapat dalam tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Bagaimana? Fahaqqullahi maka ana penting hak Allah Subhanahu wa taala dalam ya tasyahud awal dan tasyahud akhir maka ana thana'an 'ala Allah. Jadi dalam hak Allah barusan kan dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir itu ada hak Allah. Contohnya apa? Cerminannya bagaimana? Fahaqqullahi ma kana thana'an 'ala Allah. Jadi hak Allah dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada pujian untuk Allah. Ya, ada alaman untuk Allah Subhanahu wa taala dalam tasyahud itu. Wa haqqu Rasulillahi taslimu alaihi masyahadati wa haqqu dan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir apa? At-taslimu alaihi, kita bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada teman kita biasa, tapi ini mata kepada makhluk yang sangat luar biasa. Dalam sholat itu kita berkirim salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya berkirim salam, masyahadati lahu birrisalah, kita menjadi saksi atas apa? Atas keutusan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia apa? Fi tasyahudi wassalah alaihi fit tasyahhudaini. Jadi ada di samping kita berkirim salam, kita juga menyaksikan bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi saksi, memberi kesaksian bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan juga kita baca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fit tasyahhudaini dalam, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan ada 2 tasyahud ya. Terus kemudian baca salawat juga dari 2 tasyahud awal dan 2 tasyahud akhir. Wassalah ala alihi fil akhir. Untuk baca salawat kepada memohonkan keselamatan kepada keluarga dan sahabat-sahabat baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam hanya ditemukan di tahiyat akhir saja. Jadi itu ya.
Yang artinya apa? Yang pertama ada hak untuk Allah, yaitu berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tahiyat itu. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tayyibati kulluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini tiada lain adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu adalah salam. Assalamu alayka bukan alaihi. Seakan-akan kita berada di depan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam diri salat itu ada kiriman salam, ada titipan salam dari diri musolli terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wasailil mu'minina fi qaulihi ta'ala, dan juga untuk orang mukmin. Ada hubungan hak untuk orang mukmin yang tercermin dalam assalamu alaina, ada salam kepada orang mukmin setelah kita berkirim salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan berkirim salam kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kita lanjutkan berkirim salam kepada sesama kita, orang-orang yang seislam, orang-orang yang seagama, tetangga kita, bukan dijelek-jelekkan, bukan dihina, bukan dibully dan lain sebagainya. Dalam sholat itu tetangga kita, orang yang seiman, seagama dengan kita, itu dikirimin salam apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Gitu. Kita berkirim salam. Berkirim salam itu artinya apa? Meminta keselamatan. Begitu maksudnya. Ya. Minta keselamatan kepada diri kita. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Kita meminta keselamatan diri kita sendiri. Kita meminta keselamatan orang lain juga yang seiman, seagama dengan kita semua. Loh, kalau kita dalam salat mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, kita meminta keselamatan orang-orang yang seagama dengan kita, saudara-saudara kita. Loh, kenapa kok di luar salat kita menyakiti? Kenapa di luar salat kita ngomongin kejelekan-kejelekannya, gosipinnya, membuli dan menyakiti yang lainnya? Kenapa? Berarti salat kita belum berpengaruh terhadap dunia kita di luar salat. Kenapa? Ya salah satunya karena yang kemarin disampaikan af'alul qulub kita. Ya, di saat salat hati kita, jiwa kita di saat salat tidak diikutkan untuk salat. Ya, begitu. Padahal assalamu alayna, keselamatan atas kami, ya atas saya sendiri yang salat, wa ala ibadillah, dan juga hamba-hamba Allah as-salihin yang sama-sama baik, yang seagama, yang seiman. Begitu ya. Kita dalam salat berdoa begitu kepada diri kita dan juga tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Tapi di luar sholat kita menyakiti, itu kan antagonis ya. Jauh langit ban cekocek. Oke, kita lanjutkan. Fa innas salama. Jadi apa yang ingin disampaikan? Dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir itu ada hak untuk Allah Subhanahu wa taala, ada hak untuk orang yang salat, ada hak untuk Rasulullah, ada hak untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak yang tergabung dalam salat, khususnya dalam tasyahud ini, menjadikan salat itu sebagai ibadah yang berada di tingkatan kedua setelah keimanan urutannya. Asyhadu an la, rukun Islam ada 5, syahadat 2, salat gitu. Disampaikan oleh Zaid bin Abdus Salam begitu, sehingga salat berada dalam tingkatan kedua. Karena tujuan maqtuzuhal a'zam, tujuan utama dari salat adalah tajdidul ahdi billahi, yaitu bagaimana kita selalu update status hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam diri salat. Makanya salat itu tidak hanya 1 kali 1 hari, tapi 5 kali 1 hari minimalnya, yang menambah luar biasa itu. Fa inna salam, maka saum kunna apa salam. Ini apa yang dimaksud salam?
Masdaru lafaz as-salam, masdaru salima yaslamu salaman, baneka masdar, isim masdar dari salima yaslamu salaman. Nah, itu masdar. Artinya wakila dikatakan masdar dari salima yaslamu salaman, itu salam, itu masdarnya. Wakila bani debuaki innahu jam'u salamah. Jadi salam di sini yang dikatakan juga kata assalam. Assalamu alaina dalam tahiyat itu. Assalam itu adalah masdar. Ada yang mengatakan assalam itu jam'u salamat. Ya. Jadi jamaknya dari selamat itu adalah assalam. Oke? Kamulamah wa mulam. Seperti kalimat atau lafaz mulamah, jamaknya biasa dijamak dengan mulam gitu. Apa salam itu? Fahuwa, maka tining ya salam du'aun, banika doa minta ngatupok bisalamati kalaban kangkui keselamatan min jami'il ma'atibi wal afati, dari banyak-banyak kerosakan, kebatilan, wal afati, banyak-banyak belai, ya, kerosakan juga. Apa itu salam? Salam itu adalah doa. Apa doa untuk apa? Doa untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Doa agar kita terhindar dari kerusakan-kerusakan, hal-hal yang tidak positif, dicegah dari hal-hal yang mungkar, dicegah dan meminta agar kita dihindarkan dari hal-hal yang keji. Itu salam, ya. Doaun, ya. Doa apa? Bisalamati min jami'il ma'atib wal afat. Kita meminta, memohon dalam salamu alaina wa ala ibadillah salihin. Itu tujuannya adalah kita berdoa meminta agar kita itu dihindarkan dari kerusakan-kerusakan, entah itu kerusakan yang zahir atau kerusakan yang batin, dihindarkan dari balak-balak atau afat-afat, belai-belai dan semacamnya, cobaan-cobaan dan semacamnya. Itu dalam salam. Maka kalau kita di saat tahiyat khususnya tidak sungguh-sungguh, tidak penuh ketawaduan, tidak tazallul kepada Allah Subhanahu wa taala saat minta, apalah guna? Khususnya di saat bulan puasa ini. Apalagi salat tarawih. Ya, kebut-kebutan begitu ya. Gak mungkin kita minta Assalamualaikum. Itu apa itu tuh? Masa berdoa begitu? Meminta begitu? Ya. Tahiyat itu. Khususnya sampai kepada assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Gitu. Semoga keselamatan bagi kita, bagi saya, dan juga bagi saudara-saudaraku yang bagus-bagus, yang baik-baik gitu ya. Masa kita mintanya secara cepat, mari assalamualaikum. Logikanya di mana? Ya, mintanya seperti itu, dikabul atau tidak? Kalau kita lah begitu, kalau begitulah, misalkan kayak sampean begitu, ada orang minta, istilahnya minta tanpa ada etika. Ya di sholat cepat itu nggak ada etika bagi saya, nggak ada etika, karena bacaan-bacaannya tidak dimaknai oleh hatinya tidak diikutkan salat di situ, bacaan-bacaannya kurang beretika bagi saya. Salat cepat, ya sekalipun ada yang mengatakan sah begitu, dilakukan 10 menit dimatakan sah, secara fikih mungkin sah, ya, tapi secara etika bisa saja nggak sah, ya, secara etika bisa saja nggak sah. Masa menghadap Allah, meminta kepada Allah tidak dengan penuh kerendahan? Bagaimana bisa kerendahan kalau memintanya alet-calet, jarang betul. Saya kira tidak begitu. Jadi khususnya di assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, itu doaun minas salamat. Ya.
lebih utama bagi saya daripada doa di luaran sholat. Doa di dalam sholat, bacaan sholat saja dihayati maknanya. Assalamualaikum. Semoga keselamatan bagi saya. Keselamatan dari apa? Dari seluruh kejelekan-kejelekan, dari seluruh cobaan-cobaan, kecelakaan-kecelakaan dan lain sebagainya. Itu sudah terhimpun dari kata assalamu alaina. Walidzalika, maka dari itu ju'ila, dijadikan tahiyatan min indillahi, ju'ila tahiyatun, itu tahiyatun, at-tahiyah itu min indillah mubarakatan tayyibatan. Maka dari itu tahiyat itu dikenal dengan tahiyat mubarakah tayyibah, tahiyat yang berkah, tahiyat yang baik. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bacaan tahiyat itu kan dikenal, tahiyat itu tahiyat mubarakah tayyibah adalah tahiyat yang berkah, baik dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholatnya cepat, masa iya? Ya, kita bisa menerima kebaikan, kita menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sajalah. Ya, kalau sekiranya tidak tidak mampu memperlambat, ya usahakan sederhanalah saja. Salat sederhana, tidak mampu dilakukan 20 rakaat, ya semampunya saja. Khusus salat tarawih ini ya, ngomongin salat tarawih ini. Semampunya kamu saja. Ya, tidak mampu begitu. Yang penting bacaannya dihayati, dimaknai. Ya, ada hati yang ikut sholat, begitu maksudnya. Kalau cepat nggak mungkin ada hati ikut sholat, yakin sudah. Ya, makanya al-ajalatu minasyaiton, begitu katanya. Terburu-buru itu bagian dari setan. Gitu. Ya, sholat. Kalau terburu-buru bagaimana? Ayo ngaku yang sering cari yang paling cepat, gitu. Ngaku siapa? Makanya saya salah satu gak senang gitu ya. Saya itu gak senang kalau ketemu dengan imam yang cepat itu. Dan saya termasuk ngamalkannya, yang Ghazali. Lebih senang sholat sendirian, tarawih itu saya. Alhamdulillah itu. Lebih senang sholat sendirian di saat tarawih. Karena cari tetangga-tetangga ya paling cepat gitu. Cunget-cungan. Jadi saya lebih senang sholat sendiri di rumah. Jam 1 mulai, sahur alhamdulillah selesai, 2 juz selesai, begitu. Tahadduts bin ni'mah begitu. Jadi kalau ada kesempatan kadang sholat juga di luar yang tidak cepat, tapi nanti sholat lagi ketika di rumah. Ya, mumpung bulan puasa ini, biar tidak bagaimana puasa itu pergi kita menangis karena kita tidak bisa merangkul, menjamu atau memeluk puasa ini seerat mungkin gitu. Artinya kita tidak banyak mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Wa la syai'a. Wala syai' ini ungkapan kita lebih bagaimana kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam tentang assalamu alaina, tentang tahiyat gitu ya. Itu tahiyat mubarakah thayyibah min indillah itu. Itu adalah tahiyat, itu adalah tahiyah itu sambutan ya. Oke, ada tahiyah, ada ungkapan sambutan kebaikan. Dari siapa? Kebaikan dari mana? Kebaikan yang mubarakah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya ada assalamu alaina. Ada ungkapan assalamu alaina. Itu ya. Wa ala ibadillah shalihin. Sebelum itu kan assalamu alaika ayyuhan nabi. Gitu kan gitu. Jadi wala syai'a, dan tidak ada. La syai'a ungkapannya. Tak ada sama sekali. Kalau pakai la syai'a berarti enggak ada sama sekali. Itu kering janteng mata udah mengucap la syai'ah, la nafi li istiqraqil jinnis ini. La syai'ah kering itu. Apa? Afdal.
minas salamati minas syururi wal afat. Ya. Jadi selamat assalamu alaina dalam tahiyat itu diungkapkan oleh Syekh Sultan al-Ulama Izzuddin bin Abdissalam, itu keselamatan dari syurur, kejelekan-kejelekan, ketidakbaikan, dan mara bahaya dan cobaan-cobaan yang lainnya. Gak ada yang lebih baik dari selamat dari hal ini. Ya, maksudnya hidup kita, masya Allah, hidup kita selalu dijaga oleh Allah. Tidak diberikan penyakit-penyakit yang berarti, penyakit keras. Kita diselamatkan dari pencuri, kita diselamatkan dari orang-orang yang menzalimi kita, orang-orang yang mengecam kita, orang-orang yang menyakiti kita. Dan akidah kita juga diselamatkan oleh Allah. Masa adakah nikmat yang lebih baik daripada ini semua? Begitu Rasulullah SAW. Ya. Adakah anugerah yang lebih baik daripada hal ini semua, keselamatan dari ini semua, adakah yang lebih baik? Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, no, tidak ada. Maka di saat sholat, khususnya yang sholat wajib dan sholat rawatib, gunakan bacaan-bacaan. Bacalah bacaan-bacaan itu sesempurna mungkin. Dan kalau bisa, lebih bisa lagi, ikutkan hati kita untuk mengartikan apa yang kita baca. Begitu. Itu yang diinginkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang kemarin sudah disampaikan bahwa dalam salat itu ada af'alul qulub, ada af'alul alsun, ada af'alul jawarih. Dalam salat itu ada perbuatan-perbuatan hati, ada perbuatan-perbuatan mulut, ada juga perbuatan-perbuatan anggota badan yang lainnya. Perbuatan hati tercerminkan dengan salah satunya adalah niat ikhlas. Di samping itu, perbuatan hati juga tercermin bagaimana kita bisa menerka, menelaah bacaan-bacaan yang ditelafutkan, diungkapkan oleh lisan ini. Kita kiki, kita teliti artinya apa. Misalkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Misalkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul mubarakat. Gitu ya. Ungkapan seperti itu, hati kita, kepala kita, otak kita ikutkan untuk membaca dengan mengartikan apa yang terungkap dari mulut ini. Itu menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, itu adalah pekerjaan-pekerjaan hati. Luar biasa salat ini. Ya, apa tujuannya? Biar tujuan mengupdate hubungan dengan Allah itu sempurna, tidak formalitas belaka. Ya. Sebagaimana kita update status kan lebih banyak formalitas. Ya, update status di FB, update status kemudian di story WA, gitu ya. Kalau sholat jangan hanya formalitas, kurang berfaedah, kurang bermakna kawan. Kita hindarkan diri kita dari itu semua. Wala siyama fit ta'ati, wala siyama wala fit ta'ati dalam ketaatan, wal ibadati dalam hal ibadah. Ya. Jadi kita diselamatkan dari segala kejelekan-kejelekan, segala hal-hal yang menghindarkan kita dari ketaatan, diselamatkan dari segala keburukan-keburukan, dari segala ketertarikan dan dapat menghindarkan dari kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada anugerah yang lebih baik dari ini? Kita diselamatkan dari itu semua. Kita diselamatkan dari kejelekan. Kita diselamatkan dari keburukan-keburukan itu semua. Apakah ada yang lebih utama di salat? Tidak.
Wa kadzalika du'ahu, wa kadzalika panika ketiga disa du'ahu tining du'ana musalli li nafsihi wa lil mu'minin, li nafsihi kan dia batibin wa lil mu'minina banikan di orangnya banyak orang mukmin fi akhir salati dalam akhir salat wa taslim dan juga ucapan assalamualaikum. Nah, assalamualaikum begitu ya. At-taslim ucapan salam alladzi yakhruju keluar bihi yakhruju keluar bahasa musalli bihi kalaban dia taslim bukan alladzi minas salati dari salat mukhtassun banika khusus biman hadarahu sebada pendampingnya biman hadarah khusus biman orang hadara sebada setiin pasira yaman min ibadillahil mu'minin dari kabulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ucapan-ucapan semua dari takbiratul ihram. Kita berbicara ucapan masih dalam salat ya. Kita masih berbicara ucapan dalam salat gitu. Mulai dari takbiratul ihram hingga ke salam ternyata ada tujuan-tujuannya, ada faedah-faedahnya, ada keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Sehingga bagaimana ucapan itu tidak hanya sekedar terucap mengalir tanpa memberikan makna. Di saat kita sholat, caranya sholat dengan sesempurna mungkin, sholat dengan tidak cepat, begitu. Oke. Fanzur ila ma jama'athu shalawatu minal khairat washtamalat alaihi minal barakat. Pandur maka ngabaza sambian, merhatikannya sambian, perhatikan abas olati cerna pikir ila ma daka barang jama'athu sema polong huda kaya ma shalawatu pun apa salat minal khairati banyak-banyak salat minal khair tidak banyak-banyak kebagusan. Luar biasa. Dalam sholat itu ada banyak, ada ribuan kebaikan-kebaikan. Washtamalat bana mengko alaihi ing atas ya ma washtamalat bana mengko pun apa ya salat alaihi atas ya ma mil barakati dari banyak-banyak keberkatan. Dalam sholat itu ada ribuan kebaikan. Ada ribuan keberkahan dalam sholat itu. Perhatikan ini. Dari awal sudah disampaikan oleh saya. Wa kaifa budiya awwalaha wa kaifa ban katipun apa? Budiya mulain pun apa ya salat awwalaha. Ya. Ya awal salat billahi azza wa jalla dengan menyebut Allahu akbar, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita perhatikan kenapa salat ini dimulai dengan Allahu akbar? Jelas ungkapan Allahu Akbar semuanya, tidak hanya ucapannya Allahu Akbar, tapi jiwanya, hatinya usahakan untuk mengatakan Allahu Akbar juga. Dengan cara apa? Allah itu sangat maha besar. Gak ada ciptaannya yang menyamai. Kalau maha besar, kamu itu kecil. Ketika kamu kecil, di saat kamu berhadapan dengan masalah, berarti masalah juga kecil. Karena yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu kecil juga berhadapan dengan yang kecil-kecil. Maka kamu gak usah takut, gak usah menghindar, apalagi kabur dari masalah yang kecil. Sekalipun menurut kita adalah masalah besar. Karena yang maha besar, Allahu Akbar. Jadi salat itu kita cerna kenapa harus dimulai dengan Allahu Akbar, dimulai dengan Allah. Tsumma bi talabi afdhalil muhimmat, di samping dimulai dengan itu kita salat, dalam salat itu ada permohonan, ada permintaan afdhalil muhimmat, banyak-banyak keutamaan yang memberikan banyak faedah terhadap kehidupan kita. Wa huwa apa muhimmat di sini? Afdhalul muhimmat apa? Meminta untuk hal yang paling utama,
Hal yang paling penting dalam kehidupan kita apa yang diminta dalam sholat itu? Wa hidayatus siratil mustaqim ilallah, yaitu kita meminta hidayat selalu dalam jalan yang diridhoi Allah, selalu dalam jalan yang lurus, yang berada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta setelah itu. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita minta. Dan ini merupakan permintaan yang paling penting kita minta dalam salat itu, ya. Kalau kita selalu dalam as-siratal mustaqim, hidupnya jelas kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke. Wa khutima, dan diakhiri akhiruha wa napa akhirnya salat bitsana'i, kalaban amucih ala Allah azza wa jalla, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wali kalaban takbir. Terus di tengah-tengahnya itu ada permintaan-permintaan yang luar biasa dibutuhkan dalam kehidupan kita, yang salah satunya adalah hidayah siratal mustaqim. Dan diakhiri tsumma khutima akhiruha, tsumma khutima kare-kare ya khutima ya akhiruha pun apa akhirnya salat bi tsana'i 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amoji kalaban amoji 'ala Allah azza wa jalla. Dengan apa? Apa itu pujian yang mengakhiri salat itu? Bittahiyyati, kalaban maus tahiyat itu. Ada tahiyat, ada tahiyat, ada salam, at-tahiyyatu wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Ya, saya ucapkan salam. Ada tahiyat. Jadi dalam tahiyat itu menjadi akhir salat yang isinya salah satunya adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, di samping muji, tsumma bil ahammi ba'dahu, di samping itu ada yang lebih penting dalam tahiyat itu untuk mengakhiri salat. Apa? Wa huwa nafsul musalli idh yaqulu, yaitu di saat kita, nah ini namanya salat itu diakhiri dengan pujian kepada Allah. Tapi setelah itu diungkapkan oleh Syekh Azzuddin bin Abdussalam, di saat salat kita khususnya tidak sampai bahwa salat itu diakhiri dengan permintaan, permohonan dari orang yang salat itu sendiri, dan isi permohonannya adalah lebih penting, lebih berguna, ya, terhadap diri musalli ketika mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Al-aham katanya. Tsumma bil ahammi ba'dahu. Setelah tahiyat di sini, salat diakhiri dengan permohonan untuk orang yang diri salat dan juga tetangga-tetangga, orang-orang yang seiman, seagama. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Oke. Summa as-salatu mushtamilatun 'ala al-baqiyati as-salihatil mushtamila 'ala al-thana'i 'ala Allah bi jami'i durubil jalali wa nu'util kamali, taratan bit-tafdil wa taratan bil ijmal. فهي مشتملة على الحمد الذي في قراءة الفاتحة وفي الرفع من الركوع وهي جارية بجميع صفات الكمال استغراق الألف واللام. Oke, saya kira waktunya sudah cukup. Saya perlu akhiri bahwa masih dalam ucapan-ucapan salat, ya, bahwa dalam ucapan-ucapan salat, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, mengandung tujuan yang sangat luar biasa kemanfaatannya terhadap diri kita dan juga tetangga kita dan juga saudara-saudara yang seagama dan seiman dengan kita. Kita lihat Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Kita lihat ucapan ini. Kita lihat Subhana Rabbiyal Azim. Kita lihat Subhana Rabbiyal A'la. Kita lihat Sami'allahu liman hamidah. Ucapan-ucapan ini semua mengandung arti bahwa ucapan ini adalah hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ucapan ini tiganya sunnah dan takbir adalah wajib, adalah ungkapan yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hak yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di saat kita berdoa, Rabbighfirli warhamni, ungkapan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini adalah doa untuk diri kita yang integratif. Di dalamnya ada kebaikan dunia dan juga ada kebaikan akhirat. Itu dibaca di saat kita berada di antara dua sujud. Maka usahakan ketika membacanya sambil tadallul, kita merasa hina, kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke. Di samping itu, salat itu diakhiri dengan tahiyat. Ya. Diakhiri dengan tahiyat, dan dalam tahiyat itu menghimpun banyak kebaikan. Tahiyat itu wajib kita baca. Bacaan ya, masih bacaan perbuatan yang berupa bacaan. Dalam tahiyat itu menghimpun setidaknya 4 kebaikan. Itu kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca berupa as-sana' 'ala Allah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan kedua untuk Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu yang berupa salam, berupa salawat, dan juga kesaksian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebaikan untuk diri kita yang berupa assalamu alaina, dan juga kebaikan untuk sesama kita, saudara kita, tetangga kita. Ya, assalamu alaina, semoga kita diselamatkan. Tidak hanya saya tidak mau egois, tapi wa ala ibadillahi sholihin, dan juga tetangga-tetangga kita yang baik dan seagama, semoga juga diselamatkan oleh baginda Nabi besar, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ucapan saja sudah luar biasa pengaruhnya, ya, manfaatannya, faedahnya kalau kita baca dengan tidak hanya di mulut sekedar formalitas, tapi kita bacanya juga dengan hati. Saya kira itu sebagai bentuk kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di hari ini, hari Sabtu 7 Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik mungkin, dan kita puasa kita ini dimasukkan pada tingkatan-tingkatan tertinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin disemangatkan dan disehatkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan pada kegiatan di puasa-puasa selanjutnya, di hari ke-8 besok, di hari selanjutnya, dan hingga akhir kita mencapai kepada kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf kalau ada sambian semua menemukan salah kata, salah ucapan, salah bacaan, salah penjelasan, salah penglihatan, dan salah hati. Saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.